sebagai praktisi hukum saya mau nanya nih Bang terkait kemarin sidang Nikita Mirzani itu agendanya menghadirkan 2 saksi ahli dan kesaksian Nikita Mirzani sebagai terdakwa Bang. Sebagai praktisi hukum mungkin melihat agenda tersebut, mungkin gimana sih Bang tanggapannya Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, advokat, dan pengajar di Majelis Tinggi. Terkait dengan sidang dari NM yang sudah masuk ke sesinya terdakwa menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Seperti layaknya JPU yang sudah menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli dari kasus pemerasan, penipuan, jungto TPPU dan jungto Undang-Undang ITE tersebut. Dua-duanya memiliki argumentasi yang kuat, dua-duanya saling menguatkan bahwa JPU memiliki kekuatan alat bukti, terdakwa memiliki kekuatan alat bukti, baik alat bukti dokumen, alat bukti saksi fakta, dan alat bukti saksi ahli. Sekarang saatnya masing-masing menuangkan menjadi sebuah karya ilmiah seperti disertasi atau tesis. Jadi JPU membuat sebuah tuntutan yang isinya apakah dakwaan yang terbukti dalam persidangan, dakwaan yang pertama, dakwaan kedua. Kemudian kuasa hukum dan terdakwa menghadirkan karya ilmiah juga dalam bentuk pledoi. Di sana ada fakta yuridis, fakta hukum, fakta persidangan, dan kesaksian dari saksi fakta dan saksi ahli. Dua-duanya, baik tuntutan yang mungkin ada angkanya, jadi misalnya dihukum dinyatakan bersalah, dituntut berapa tahun, itu muncul. Kemudian di pledoi itu pasti harap dibebaskan karena tidak terbukti. Nah sekarang dua-duanya diajukan ke majelis hakim yang 3 orang tersebut. Biarkan majelis hakim memutus, gitu, memberikan sebuah amar putusan. Apakah majelis hakim akan memutuskan pertimbangan yang banyak dari tuntutan, atau putusannya dalam pertimbangannya itu banyak pledoi? Kalau putusannya itu pertimbangannya banyak tuntutan, berarti terdakwa dinyatakan bersalah. Tapi kalau putusannya dalam pertimbangan majelis hakim tersebut itu mayoritas mengambil pledoi dari terdakwa atau dari kuasa hukum, itu pasti bebas. Jadi berdoa saja semoga pilihannya apakah tuntutan atau pledoi. Nah yang menarik kemarin tuh Nikita Mirzani sebagai terdakwa di kesaksiannya tuh membongkar Bang, ada rekaman dari yang bernama Dewi itu yang diduga kakak dari salah satu pihak Reza Gladys ya Bang. Di dalam rekaman itu terisi bahwa ada dugaan suap gitu Bang. Dan Nikita Mirzani juga dipanggil oleh KPK disurati. Nah, itu kalau secara hukum menanggapinya gimana sih Bang Firman mungkin Bang? Ya apa-apa, yang penting masing-masing kan memiliki kekuatan alat bukti dan saling mematahkan argumentasi dari dakwaan. Yang terpenting dari pledoi tersebut adalah bisa membantah dakwaan yang sudah dibacakan dan tuntutan akan dibacakan, kira-kira begitu. Nah, di sini kita misalnya juga merasa bahwa di dalam kasus ini tuh dia tidak bersalah Bang. Dia membantah bahwa itu bukan pemerasan, itu adalah jasa dia endorse senilai 4M. Cuma kalau dari pihak JPU menyatakan itu adalah pemerasan. Sebenarnya kalau melihat dari sisi hukum itu yang benar yang mana sih Bang mungkin Bang? Kalau dari sisi hukum sekarang sudah ada di majelis hakim. Mana yang benar? Makanya saya bilang tadi, apakah putusannya dalam pertimbangannya banyak memasukkan tuntutan atau pledoi? Kalau banyak tuntutan berarti pasti salah, pasti kalah, dan pasti dihukum. Tapi kalau banyak pledoi, kemungkinan besar bebas. Terkait dengan adanya suap, dugaan misalnya, dugaan adanya suap, itu kan sebenarnya 2 kasus yang berbeda. Bikin LP lagi saja. Jadi kalau dakwaan itu sifatnya ngunci, ngelok. Jadi kalau sudah dibacakan dakwaan, fokus di dakwaan. Di luar konteks
dakwaan yang namanya pengancaman, pemerasan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ITE itu bikin LP baru. Jadi tidak masuk sebenarnya di konteks itu, karena kalau sudah dibacakan dakwaan tidak boleh lagi ditambah masalah pencurian, masalah suap, masalah KDRT misalnya, masalah hal-hal lainnya. Fokus membantah dakwaan. Kalau memang ada dugaan tindak pidana baru, bikin LP baru. Jadi bikin LP baru saja kalau memang betul ada, ke kepolisian atau mungkin Dumas, pengaduan masyarakat ke KPK. Yang dilakukan itu sudah tepat, tapi itu LP baru, jadi hakim tidak akan terpengaruh dengan adanya hal-hal tindak pidana atau dugaan tindak pidana lain di luar dakwaan. Tapi kalau misalkan Bang, Nikita Mirzani sebagai terdakwa bisa membuktikan bahwa itu memang dia sengaja dijebloskan gitu ya Bang, karena adanya dugaan suap dan dia tidak bersalah, itu gimana Bang? Karena dia kan posisinya sudah terdakwa ya, kalau secara hukum itu gimana Bang? Makanya sekarang agar bisa lepas dari hukum, berarti kan harus membuat pledoi yang luar biasa supaya hakim mengamini pledoi tersebut, agar keinginannya dalam pledoi tersebut kan bebas dari hukum, ya kan? Nah, makanya buat pledoi setelah tuntutan dibacakan, buat pledoi yang paling hebat, bikin seperti layaknya disertasi atau tesis, sehingga hakim dalam memutuskan pertimbangannya banyak mengambil data dari pledoi atau data dari tuntutan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya sekarang. Artinya nanti di saat agenda pledoi itu kuasa hukum dan juga Nikita Mirzani itu harus benar-benar cerdik gitu ibaratnya, atau gimana sih Bang, mungkin Bang? Jadi pledoi itu dalam bentuk tertulis nanti, namun dibacakan. Dan tidak ada tanya jawab lagi, tanya jawab udah selesai, sesi tanya jawab. Jadi tuntutan nanti akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, biasa minggu depan. Iya benar, minggu depan Minggu depannya lagi, iya. Minggu depannya lagi pledoi, atau 2 minggu lagi kalau mereka minta perpanjang. Nah, di pledoi itu adalah membantah tuntutan dan dakwaan. Jadi tuntutan jaksa misalnya terbukti dalam persidangan pasal sekian sekian sekian, dakwaan primer misalnya, maka dituntut dengan berapa tahun. Nah, itu dibantah oleh pledoi kuasa hukum bahwa itu tidak tepat karena menurut kami dalam persidangan kasusnya begini, analisa yuridis kami begini berdasarkan fakta persidangan dan dikuatkan oleh saksi fakta dan saksi ahli misalnya. Itu yang harus dilakukan sekarang agar putusan majelis hakim bisa memihak kepada terdakwa. Tapi seberapa besar Bang pengaruh saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani sih Bang, mungkin Bang? Semua saksi itu adalah alat bukti, jadi sangat kuat. Makanya betul-betul pada saat menghadirkan harus saksi fakta yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, sehingga bisa mematahkan argumentasi dari dakwaan dan tuntutan nantinya jaksa penuntut umum. Begitu juga ahli yang lebih powerful dibanding ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sehingga bisa mematahkan argumentasi jaksa penuntut umum gitu. Itu alat bukti dan harus dihadirkan. Kalau nggak ada saksi ahli dan saksi fakta, bagaimana perlawanan dalam sebuah persidangan? Berarti nanti keputusan finalnya dia dituntut ataukah dia memang bebas, artinya tidak bersalah, itu semua tergantung majelis hakim atau gimana Bang? Tergantung majelis hakim. Makanya sekarang fokus saja melihat, menganalisis yuridis tuntutan yang sedang dibuat, sedang disusun oleh jaksa penuntut umum, sehingga pledoinya bisa mematahkan lagi argumentasi dari tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang lebih penting. Artinya nanti ketika jaksa penuntut umum itu menentukan tuntutan terhadap terdakwa Nikita Mirzani, di situ dia harus benar-benar membela di agenda pledoi itu ya Bang? Betul. Jadi makanya dibaca tuntutannya, dianalisis secara yuridis, kemudian dimasukkan semua fakta-fakta persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa sama kuasa hukumnya, sehingga tuntutan itu diputakan dengan pledoi gitu lah. Bisa dibuat argumentasi yang lebih hebat, lebih powerful, sehingga majelis hakim akan memilih mana nih yang terbaik. Kan nanti dua-duanya request ke majelis hakim. Majelis hakim, ini tuntutan dari jaksa, ini pledoi, kan sama-sama request.
Nah, dari request itu, majelis hakim akan memilih yang terbaik sesuai dengan fakta persidangan dan nurani dari majelis hakim, sehingga putusannya menjadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke bang, cukup bang. Terima kasih bang. Sama-sama.